Mujahidin masih ada. Manfaatkan. Ini fasilitas yang dititipkan Allah ke kita. Masjid rancak, mewah, mega, hebat, bagus. Isinya lah. Siapa kama isinya orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tanda orang yang memakmurkan, datangi atau mau cinta kepada masjid, dia orang yang beriman ke Allah dan hari akhir. Ini penting. Jangan sampai masjid awak kosong. Dan inilah salah satu program dari pemerintahan kita atau termasuk awak sebagai orang gae, orang tua, guru-guru ngaji awak, bahas supaya anak-anak awak tu tetap dia berilmu agama. Jadi agama tu tidak akan habis, tidak akan hilang, tapi berpindah tempat bisa. Pindah dari sebarang Padang, orang Padang kok? Matuai kok bisa pindah. Dari Sumatera Barat ini bisa pindah agama. Dia tidak akan habis. Islam itu akan tetap eksis, tetap ada, cuma pindah tampik bisa. Dulu di Turki, di Andalusia itu lebih kurang 800 tahun Islam jaya di sana itu. Habis setelah itu pindah dia gara-gara Kemal dulu. Ya kan? Ini kita buka sejarah itu. Apa penyebabnya? Tidak ada yang mau lagi mendalami ilmu agama itu. Tidak ada yang namuah menegakkan hukum syariat Allah. Nyo ada Islam kok bisa dilaksanakan secara person, pribadi-pribadi. Ada yang harus kelompok, ada yang harus institusi, pemerintah, penguasa. Kemarin kita seminar ulama di sana diceritakan seperti itu. Pribadi ya contohnya, sholat. Itu seorang-seorang tuh. Kalau awak tidak sholat, ya awaklah dosonya. Puasa, zakat, itu person. Ada yang bisa secara person. Ada yang harus secara kelompok. Mensyiarkan, menyampaikan, mendakwakan, mempertahankan Islam itu. Kan ada juga orang yang ngomong, "Ndak, para lu agama Allah itu ditolong doh. Allah kan bisa nolong sendiri. Apa yang tidak bisa bagi Allah?" Iya, tapi ditampilkan lain. Sampai awak ndak lain. Itu contohnya itu. Ada yang harus oleh pemegang kekuasaan. Kalau ada yang menjalankan hukum syariat secara hukum, kalau menegakkan hukum itu kan tidak bisa pribadi doh. Pak RT juga tidak bisa kayak gitu. Contoh, ada kesalahan di warganya, langsungnya lampang, kan tidak mungkin kan? Tidak bisa. Diproses. Siapa yang proses itu? Itulah arena hukum. Jadi penting. Penegakan syariat Islam itu, agama Allah itu ada secara pribadi, ada harus ditegakkan oleh pemegang kekuasaan. Kalau seandainya Rasul hanya untuk diri, untuk ibadah, untuk puasa, untuk sholat, ya selesai di Mekah itu selesai. Kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Tak kala di Mekah itu Islam tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Dicaki Nabi, dilantiang Nabi, sedang sholat, nggak ada yang nolong. Kenapa? Kekuatan itu tidak ada. Tapi setelah hijrah, baru Islam itu dikembangkan dengan aturan-aturan kekuasaan. Oh, Islam itu penjajah? Tidak. Islam itu tidak penjajah. Siapa yang bilang Islam itu penjajah? Lihat bagaimana kalau ada orang-orang, manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang minoritas di tengah mayoritas umat Islam. Aman kan? Gak ada masalah.
Coba bandingkan, lihat umat Islam yang sedikit, yang minoritas di tengah mayoritas umat-umat yang lain. Baca lihat kondisinya, dijajah, dicacah, malahan dibunuh, intimidasi, ndak boleh pakai jilbab, ndak boleh sholat, masjid ditutup, dirobohkan. Jadi Islam itu ndak penjajah. Kan syariat Allah ndak ada yang mengajarkan seperti itu, ndak boleh. Rahmatan lil alamin. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, penting bagi kita, perjalanan kita ini panjang. Saja yang awak lakukan di dunia ini ada rekam jejaknya. Kalau istilah orang kini jejak digitalnya ada itu. Kalau di kedokteran apa namanya, rekam medisnya ada itu. Riwayat itu ada. Yang awak lakukan sepanjang hidup awak kok. Makanya kata Rasul, la tazulul abdi yaumal qiyamah, ndak bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum melalui persoalan-persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur yang dititipkan oleh Allah. Awak bara umur kini, masing-masing awak kan beda kok. Ada 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Selama hampir puluh tahun tu saja yang di kerajuan. Ada, rekamnya ada. Nanti akan dilihat, akan diputar sendiri. Banyak kerajuan lalu bermain-main, mubazir, umuah. Atau menonton saya, pulang dari surau menonton, pergi ke surau nonton dulu. Kadang nonton itu menjadi sesuatu hal yang penting. Atau main WA saya kerajo, main Facebook saya kerajo. Itu nanti akan disidang semuanya. Handphone yang ada bagi kita itu nanti akan menjadi saksi. Bersyukurlah fasilitas yang dititipkan oleh Allah, diberikan Allah, apakah handphone, apakah apa kayak macam-macam namanya di zaman digital sekarang, dimanfaatkan untuk syiar dakwah agama Allah. Itu bermanfaat itu. Itu menjadi amal jariah itu. Jadi inilah salah satu kita membuat konten YouTube. Mudah-mudahan kalau meninggal besok ada lah mengalir jariahnya. Didanga de orang, dicaliak de orang. Oh, kok sianu tu dulu ya. Kini banyak lah meninggal kan. Ibu-ibu kalau tahu sampaikan seperti itu. Buat apa yang bisa kita lakukan, itu kan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu bermanfaat, banyak yang bisa. Kan sering kita sampaikan. Apakah ditulis kayak, dibuat kertas, difoto, share itu di WA, di Instagram atau di mana, dibaca sama orang. Resep kue terenak di dunia ala ibu ini. Itu kan. Nyocoban deh kawan. Ndak kenal wak sia orangnya doh. Di dunia mananya dia, ndak kenal. Nyocoban, nyobue, oh iya lama mah. Itu menjadi amal ladang jariah bagi ibu itu. Walau kita sudah berada di alam barzah. Lah terbaring dalam kubur hawa. Kan lah susah buat amal dah. Itu memanfaatkan yang ada namanya. Nah kayak gini tuh, itu ada 2 handphone itu. Ya bersyukurlah. Handphone yang lain kan belum ada. Gitu. Mudah-mudahan ini ladang amal di antum ya Ustaz ya. Jazakallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kini awak berlomba-lomba untuk berbuat, beramal, berbuat kebaikan. Memang kini belum terasa oleh manfaatnya, belum terasa. Sesudah ini baru lah ndak ada aledo. Penyesalan itu biasa di akhir, ya Pak ya. Kan dalam sajadah sering imam kita baca itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ada kan? Ada. Alangkah ngerinya jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, dia nanti menyesal di akhirat. Rabbana, ya Tuhan kami. Baru menyesal situ tuh. Absorna, lah kami caliak ya Allah.
Sami'na lah kami dengar ya Allah. Farji'na. Baru sudah itu balianlah kami balik ya Allah ke masjid mujahidin tua. Laisa wanta jadi yo. Inna muqinun. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Apa kata Allah? Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Anak mungkin lagi itu. Mujahidin dah ada lah dah. Dah habis. Lah data sudah lah Itu namanya nasi lah menjadi. Kalau nasi jadi bubur masih ada harapan. Dicari santan. Cari kacangan namanya itu Dia ayam steak. Dia bawang perai. Dia apa kek bisa menjadi bubur ayam. Bisa dimakan. Yang gini loh. Kalau di akhirat besok tu ndak nasi jadi bubur doh. Ndak mungkin babak liat. Baru terasa. Adi bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi kami seru, kami panggil istiqomah lah taruh di masaji. Masaji taruh istiqomah. Dawa masaji awak, dake masaji awak. Kalau gak wajar agak ingat lah payah awak. Itu caranya. Tadi yang mau tu kata lembek tadi itu. Tu tak tanggung lari ondah lah tu doh. Lari 100 kurang tu. Kenapa seperti itu? Mudah-mudahan langkah kaki awak itu menjadi penghapus dosa bagi kita. Rasul menyatakan seperti itu. Min hina yakhruju ilal masjid. Sia yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Pai salat. Pai kajian ilmu. Apa saja kegiatannya. Taktubu. Satu langkah kaki yang dilangkahkannya itu ditulis hasanah, satu kebaikan. Kalau melangkah lagi pakai kaki. Dan satu langkah kakinya lagi, biasanya kaki orang kok dua kok. Ada yang 3 nah, hampir dah kan. Satu langkah kakinya ditulis sebagai amal kebaikan, satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Masya Allah, luar biasa. Kaji merdeka kok tak dapat, tak ada di kadai ke dah. Di masjid do itu mah. Makanya rajin awak taruh mendangah kajian agama. Jangan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya sombong. Tapi tambah dan tambah. Ilmu Allah itu luas. Jadikan air lawi itu sebagai tinta, rantiang-rantiang di daratun sebagai pena untuk menulis, menguraikan. Begitu luasnya ilmu Allah tak akan habis dalam Al-Quran itu. Jadi maka jangan ada yang menyatakan tidak ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, belum ketemu. Itu ilmunya itu. Ada dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak ada. Sudah disetting oleh Allah kok. Allah jadikan manusia itu bukan sia-sia. Ada pedomannya. Ini dia. Hudan linas. Bahasanya hudan linas. Petunjuk buat manusia. Lai urang je nyo bisa ambil petunjuk siko aman selamanya. Sia saja urangnya. Tidak dipandang orang-orang Islam lo doh. Banyak orang-orang Yahudi itu yang sukses berpedoman dengan Al-Quran. Tapi suksesnya tentu di dunia saja. Ini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahimah. Itu kajian tauhid lagi itu. Jadi sebab itu, mari kita istiqomah. Ini istiqomah itu memang baik. Butuh tantangan. Gitu. Kadang-kadang hujan gerimis seketik deh. Lah hujan lor ya. Wah, ke rumah saji wah. Atau deh sontale orang azalnya gua lagi kata kerja gua. Ini ada dosa itu mah. Allah ilaha illallah. Ku anak lah menangi lu gua. Aduh dosa ye. Onde ku aba anak lah menciak lu gua. Ya aba anak. Aduh saja ampun tantangannya. Dan itu biasa. Tantangan dari harato, tantangan dari anak. Dan itu dalam Al-Quran memang kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Hai orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menjadi penghalangmu untuk ingat kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, enggak semangat yang bos dia, walaupun gini. Kenapa seperti itu? Menyampaikan nambah itu semangat. Orang sama menyampaikan buruk oleh semangat juga. TikTok saja goyang-goyang di muka apa tu, semangatnya tu. Masa menyampaikan nambah awak adalah semangat tu. Wataktumul haqqa, jangan disuruh nambah tu, sampaian nambah tu. Nah, gitu caranya. Baik Bapak Ibu hadirin dan kepatannya Bu, ini episode terakhir nih saya di sini nih tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kalau ada Allah kalau duit masih ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari manfaatkan sisa umur kita ini, jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan besok menyesal di akhirat, jangan menyesal. Menyesal kini dulu. Baraki-raki kahulu, baranang-ranang katapian sasa ngok. Baranang sasa ngok ya. Pak Ketua ya, izin Pak Ketua. Pak Ketua aku birang Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi saya senang dengan jemaah Masjid Mujahidin karena sudah lama dari dulu gitu kan. Masih lepas sobok juga lihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap. Dan sekali lagi jangan sampai masaji awak yang rancak ko, yang mega ko langang. Sampai karena awak oi nak indak sawakatu pesantren saya ke rumah saji do satio ari ke rumah saji tu tiok wakatu. Nah itu caranya. Sampai kan anak awak. Kalau lo mulai pesantrennya tiba dah. Berapa orang pesantren awak? Kawan-kawan awak berapa orang? Ada 10 orang. Lebih ya? Lebih ya? Berapa lebih ya? Entura. Ada 50 Bu? Enggak. Sampai 1. Alhamdulillah. Datang sampai 1 tu kemari kan rancak dah. Kenapa seperti itu? Tempat lain juga kita sampaikan. Karena yang akan masuk surga itu ternyata bukan hanya orang yang gaek-gaek saja. Awak nang gaek-gaek saja masuk surga Bu? Enggak kan? Kalau inyo meninggal, anda boleh masuk surga dah. Boleh kan? Kalau boleh dibawanya, diajaknya. Anak awak dibawa ke rumah saji, disuruh. Tapi jangan disuruh saja, diajak. Kalau disuruh itu kematikan inyo saja tu. Wah, enggak dah. Gitu. Suruh anak ke rumah saji. Abah jom mak ke rumah saji dah. Anak saja. Hanya dah lama, enggak tahan tu dah. Disuruh anak solat. Ayah jom mandai dah solat dah. Itu sama jom minta sisiak kalimbek nama tu mah. Dah muah dah. Tapi mendidik anak itu bagaimana bersama-sama. Jadi oleh sebab itu mari kita ibadah, kita tingkatkan. Apalagi makin hari makin kau juang, biasanya kau babak penyisian lah mulai cie-cie kau hilang cie-cie. Sibuk membuat kue rayo, baju karayo, rumah karayo, sarawana karayo, talakuang kasadua lahe. Karayo, baju abah anak karayo bagai lupo ke rumah saji dek latih membuat kue kan dari pagi sampai pagi lo membuat kue. Kadang lembur bagai dek membuat kue. Bali saya sudah selesai itu mah. Kenapa seperti itu? Tinggal ibadah kita. Rugi ya Pak. Rugi kita itu. Karena ibadah sangat penting. Apalagi di akhir Ramadan tuh janji Rasul, ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa tahun tuh? 83 tahun lebih kurang. Bagadang hebatnya tuh dijanjikan Allah tuh. Khairum min alfisah. Kalau kita hidupkan malam itu sama kita beribadah lebih kurang 83 tahun. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya rajin kita tetap istiqomah. Mudah saja tantangannya, bariknya. Panek-panek saketik biarlah dicuekkan si panek tu. Sakit hilang saja.
Kalau ingin tentram di rumah saja. Nah gitu caranya. Bahkan kalau ingin besar pahalanya, sholat berjamaah jangan tinggalkan. Karena lebih utama, afdol min sholatil fardhi. Lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau ingin gadang ibadah wa, pahalanya sholat di masjid mujahidin. Masjid lain di Joyo. Kok jangan tempat lain kok babondong lo kemari kok gitu kan. Lain dia juga, penuh lah kok, panik lah pengurus gue kok, gitu. Jadi ya kalau sekitar kita setidaknya masjid mujahidin, sekitar awak. Kalau ingin gadang yo celai ibadah awak, maka ibadah di tempat-tempat yang mustajabah. Contoh apalagi bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi itu kan gede balanya itu. Syukurlah Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, sudah menginjakkan kaki di sana, haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Kata Rasul. Makanya ada teman kita yang bilang, Buya, ambo kalaulah sempat menginjakkan kaki di Masjidil Haram itu, kok mati lelai kisahnya. Ambo itu bana pasrah. Kalau kini mati ya ajalah. Artinya apa? Begitu besar pahalanya. Satu kali sholat di sana, kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, kan luar biasa itu. Le ingin kayak gitu bu? Le bercita-cita bu? Malayin barek juga tuh. Ini doa waktu, kece waktu, pintu langit terbuka. Kini bulan Ramadan masalahnya. Setiap ucapan kita itu didengar oleh para malaikat, direkam itu. Makanya ucapkanlah yang baik-baik. Ingin awak ibadah di Masjid Nabawi, Ibu? Alhamdulillah. Berang siapa, Ma? Masya Allah. Semangat itu, Ma. Semangat. Harus. Ambo setiap saat ambo ucapkan terus. Ya Allah, izinkanlah lagi. Izinkanlah lagi, ya Allah. Panggilanmu. Kok kamu meninggal, situ meninggal salah. Tidak usah pulang. Memang tidak boleh pulang, tidak boleh dibawa pulang lagi gitu. Dikubur di Baqi di sana gitu. Makanya sholat jenazah itu, sholat gaib itu setiap waktu di sana. Siap sholat asar, assalamualaikum, tagak, sholat gaib lagi. Zuhur, sholat gaib lagi. Asar, gaib lagi. Subuh, gitu terus. Pertama ke situ kan bingung juga, apa salat sembahyang aku, gitu kan. Ternyata jenazah setiap saat. Jadi ibadah di Masjid Nabawi itu 1000 kelipatannya di tempat dengan yang lain. Kan hebat itu. Apalagi di Raudhah. Raudhah itu taman di antara taman yang surga. Itu antara makam Rasul dengan mihrabnya Rasul. Masya Allah, luar biasa. Itu illa Masjidil Haram, kata Rasul. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih gede lagi. Satu kali salat di sana, di Mekah itu, 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa. Makanya benar kata Rasul, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah yang lain, kafarat. Kafarat itu penebus dosa. Dosa diampuni kasado Allah. Wal haju mabrura, haji yang mabrur, laisal jaza, tidak ada balasannya ilal jannah, kecuali surga. Masya Allah. Maka bercita-citalah Bapak Ibu, mimpilah, berniatlah, tanamkan niat awak. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, maghfirah ini, doa kita diijabah. Tanamkan niat awak, pai umroh setidaknya, haji kecil. Tapi kalau bisa haji rencak mana? Lain nama umrah bu? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah diatur oleh Allah. Mimpi dulu. Mulai dari niat. Innamal a'malu binniat. Kalau lah mulai dari niat, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau ibu mau, bapak mau, nanti kita berangkat tahun ini. Tidak apa-apa. Kalau tidak mau, jo yang lain jadi jo. Tapi kalau tidak seorang, pai jadi jo. Pailah. Enggak bayar, ibadah di sana enggak bayar kok. Gratis.
Pergi ke situ sama iyanya. Biaya pesawat. Iya, biaya sore-sore. Kalau ndak namu biaya pesawat ndak lah, aja sepeda sepai. Iya, ndak jonda, joto. Pergi seorang. Oh, ndak pakai namu pakai sore dah, udah bawa saya KTP, pergi seorang. Itu caranya. Ditanya mereka pergi kemana? Pergi umrah. Kok letan lo? Kalau butuh orang lain tentu butuh mungkin administrasinya seperti itu. Gitu. Jadi menurut perencanaan kita akan berangkat tahun ini. Kalau Bapak Ibu ingin, sudah ada niat, tanamkan dalam hati, kita bareng sama-sama. Umrah bersama-sama itu kan bersama juga masuk surganya. Gitu. Tapi jangan berniat pula bersama-sama meninggal di sana. Kasihan orang kampung awak buku tanianya sadolah ya gitu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagaimana ibadah yang mahdoh yang baik itu? Jangan kadang-kadang awak kan tak pede doh. Banyak piti itu mah. Tuh lah mulai itu. Saya dulu Bu, alhamdulillah Bu. Ndak ada sakiti Allah tabayang tu do. Tapi ternyata alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang menginginkan mengajak berangkat. Istri enggak percaya itu. Enggak mungkin itu Bu ya. Bagara-garanya itu mat. Alhamdulillah 2009 balik dipanggil, diurus dulu langsung sore-sorenya. Selesai berangkat, diangkat lo menjadi temu tawif. Gitu. Ini kan pengalaman spiritual. Jadi curhat dalam rangka bagaimana mengajak umat untuk beribadah lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimana umroh yang baik itu, nanti ada tim kita yang akan memberikan informasi kepada ibu nanti. Bagikan saja nanti informasinya. Enggak bayar kok, gratis kok. Boleh dibawa pulang. Gitu. Beko mengurus saja yang gratisnya. Gitu. Baik, demikian saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, Bapak Ketua, Bapak-bapak orang tua kami di sini, ama-ama sadualahnya, saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung. Jangan berpemikiran negatif Bapak Ibu ya. Saya bukan punya travel haji dan umroh, enggak. Mengajak umat untuk beribadah itu wajib. Mau enggak mau tasarah. Gitu. Tugas awak mengajak. Anak juga diajak. Nabi Nuh kan kayak itu juga itu. Nah, naik kemari. Ikut ayah. Ya indah, iya aja lah. Gitu. Itu tugas kita mengajak. Ibu-ibu, bapak-bapak, ajaklah teman-teman untuk berbuat kebaikan ke rumah ibadah. Ila liqa fastabiqul khairat. Alafu minkum dalam penyampaian nambah tadi, kok kurang lama manihi, raci bawang dek kurang alih, rono pici dek kurang koni, atau masakan talambiak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Saya Herman Tanjung dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim, ila liqa wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.